Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarafana bihadza syahril mubarak tashrifan wa 'arafana ma fihi minal khairati wa barakati ta'rifan wa kallafana bima fihi minat ta'ati wal khairati taklifan wa dha'afa lana fihi hasanati wa a'malis salihati tad'ifan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Ada itiknya si kembar mah yang cantik-cantik apa kabar? Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa membeli nanas. Seragam baru udah pada lunas. Ada yang merah, ada yang kuning, banyak banget nih. Alhamdulillah, pergi ziarah pulangnya bawa genteng merah-merah, baik-baik disuruh ganteng. Ini juga masya Allah, tim tepak-tepoknya masya Allah, hadroh ya. Sehat semuanya. Minum sekutang di zaman yang ganteng apa kabar? Ya kalau bocah ada rasa ganteng, ada yang nyaut, gado-gado dimakan banget, Allah bodo amat. Ya Allah, Pak Haji kita, Ustadz kita, masya Allah, ada nampak dibeli sama si kembar. Ini alhamdulillah yang sebelah sini yang tampan-tampan apa kabar? Melangkat suaranya romanya pada pede banget ya. Baik-baik kata kita. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan sehat berkah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, di pagi jelang siang kita berkumpul silaturahim dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Romanya banyak emak-emak di mana ya? Ini ibu-ibu sama belakang. Ini juga alhamdulillah nyaut ya, ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu gitu ya. Ini ada dari Trans ya, Transjakarta ya. Ini dari Metro kan ya, Metro ibu-ibu gitu ya. Di pengajian banyak ibu-ibu, yang kondangan juga, yang arisan juga, yang ngutang juga, nitipin dompet suami. Lah ada di mari? Kagak, katanya kita makan nilep doang ya. Orang kata dia lupa naruh di kantong, mau kaki kita ambil. Alhamdulillah. Jamaah, yeay, oh jamaah. Alhamdulillah. Mak yang kayak cincin gelangnya perlu diangkat dulu. Wah, utang udah lunas belum utang? Alhamdulillah. Peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih tujuannya? Apa sih hikmahnya? Ada 4 hikmah tujuan dari peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 4. Jadi bawa oleh-oleh yang nyampe ke rumah mudah diamalin insya. Yang pertama, ditadkir, mengingat. Makanya ibu bocah kadang saban tahun ada namanya ulang tahun, itu buat ngingetin. Bocah umur makin berkurang, kemarin 12 sekarang 13, udah bisa apa aja dari segi agama, prestasinya apa, begitu. Bukan makin bandel makin nakal, apa dari segi agamanya. Alhamdulillah hafalan Qur'annya udah nambah, alhamdulillah doanya udah nambah. Makanya bocah kita rayain ulang tahun tujuannya berkurang umur tapi banyak amal baiknya, insya Allah. Dari kita bisa begitu. Mak, umur mak berapa? 80 tahun. Besok rayain ya mak ya, kan besok ulang tahun mak ya. Iya. Yang umur 7, lilinnya 7. Umur 10, lilinnya 10. Mak kita 80 begini. Mak tiup lilin, mak tiup lilin. Tiup. Ya Allah. Emang ada budaya tiup lilin dalam Islam? Nggak ada. Makanya buat mengingat umur kita makin berkurang. Khairun nas ahsanuhum khulqan wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia, akhlaknya cakep dan manfaat bagi orang banyak. Manfaat nggak kita umur kita segini? Paling nggak buat diri kita sendiri, buat keluarga, buat orang banyak. Akhlaknya makin cakep apa enggak? Begitu. Jadi muhasabah diri, peringatan.
asal katanya ingat, karena manusia udah fitrahnya mahalul khatwa nisyan, tempatnya salah, tempatnya lupa, kudu diingetin. Ini peringatan Maulid Nabi apa yang diingat? Tentang sejarah Rasulullah, sirah nabawiyah Rasulullah ini, masya Allah, suri tauladan kita. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku, kata Rasulullah, diutus untuk menyempurnakan akhlak. Karenanya insya Allah dari bangun tidur sampai tidur lagi kita ikutin Rasulullah, pola hidupnya seperti apa. Dan Rasulullah pun juga masya Allah akhlaknya mulia, bagus, dari mulai lahir sampai meninggal dunia kita jadikan sebagai suri tauladan kita, insya. Makanya Bun, alim ulama kalau misalnya namanya kitab berjanji itu jadi semangat. Isinya kitab berjanji kan tentang sejarah Rasulullah. Mau perang, bacain dulu tuh kitab berjanji biar semangat. Ketika hati galau, bacain tentang sejarah Rasulullah, tambah semangat. Tujuannya begitu, jadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kita, insya. Bu, ibu. Kita tes bapaknya, Pak. Ya Allah. Mengingat, ini tujuannya, mengingat Rasulullah seperti apa? Masya Allah, wajahnya tampan, akhlaknya mulia. Innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad akhlakmu mulia. Masya Allah. Lahir Nabi kapan, coba dibaca? Lahir Nabi kapan? Lahir. Hah? 12 tahun. Tahu nggak? Ayo baca ya, kapan aja. 12 Rabiul Awal tahun. Kenapa disebut tahun gajah? Karena pada zaman dahulu belum ada yang namanya angka untuk tahun Hijriah. Hijriah dimulai ketika Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Belum ada, maka dikaitkan dengan peristiwa. Kalau kita tanya, nenek kita bisa zaman dulu, nek lahirnya pas tahun apa? Tahun banjir. Kenapa tahun banjir, nek? Ada peristiwa banjir. Bukan lahirnya pas tahun apa? Tahun tsunami. Kenapa? Ada tahun tsunami. Nabi dikaitkan dengan peristiwa yang saat itu terjadi. Abraha, gubernur Yaman, hendak menghancurkan Ka'bah. Dia bikin tempat peribadatan, yang datang dikit sehingga iri, sirik, dengki, kemudian menghancurkan Ka'bah. Bisa apa enggak? Enggak. Padahal senjatanya udah siap, kendaraannya udah hebat, pasukannya pun juga terlatih. Apa namanya pasukannya? Pasukan bergajah pada saat itu mantap, Bu. Itu kendaraannya itu cakep, istimewa. Mohon maaf kalau anda berdiri di sini ada yang tidur ini. Nenek belum mau tidur. Bangunan udah kaget ya. Gajah, apakah bisa menghancurkan Ka'bah? Tidak. Dalam Al-Quran surah Al-Fil, tarmihim bihijawatin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Dilemparkan oleh Allah dengan wasilah namanya pasukan burung ababil memenuhi langit Allah, kemudian membawa batu dari neraka sijil. Lah itu yang orang-orang yang beriman pada kemana ya? Kaum Quraisy yang beriman pada kemana tuh? Ada kakeknya Rasulullah beserta warga yang lain di mana? Di belakang bukit. Kemudian ketika dilemparkan batu, itu kira-kira kena nyasar ke yang lain nggak? Enggak. Ternyata di batu tersebut sudah ada yang namanya namanya masing-masing. Udah nggak mungkin, Bu, namanya kepleset ya. Udah sesuai dengan arahannya, udah sesuai tujuannya, sesuai sasarannya, karena di batu udah ada namanya masing-masing. Masya Allah. Udah ada, artinya apa? Sudah sesuai, Masya Allah. Kemudian Allah menjadikannya dengan wasilah yang namanya pasukan ababil atau burung ababil. Apa, Bu?
Nih, ulet memakan dedaunan, hancur binasa. Kita kalau lihat ada ulet makan daun, habis ya daunnya. Tinggal tulang belulangnya doang ya, tinggal kayak apa cabang yang kecil-kecil. Seperti itulah pasukan tentara bergajah. Maka disinilah kita mengetahui la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Enggak ada daya dan upaya, semua atas kehendak Allah. Allah jaga Ka'bah. Bahkan sekarang nih Bu, kalau umroh udah dibuka Bu. Jadi yang namanya kita ada batasan, jarak itu udah alhamdulillah udah nggak ada. Artinya apa? Udah mulai kembali normal. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa dipanggil Allah melaksanakan ibadah umroh haji. Amin ya Allah ya Rabbal. Pertama litadzkir, mengingat. Yang kedua apa tujuan Maulid Nabi? Lita'ziman wa takriman, menghormati, memuliakan. Ini kakak kalau dipanggil sama bundanya atau mama, ya pasti bahasanya ada kata sebelumnya, kata panggilan sapaan yang sopan. Kakak, Siti, Neng Siti. Ibu juga begitu. Kalau sama temennya jangan panggil nama ibu ya. Neng, kalau enggak Mpok, Bu. Ini juga dipanggil abang, kakak. Kenapa? Litakzim, menghormati, memuliakan, menghargai. Apalagi Rasulullah dipanggil, Masya Allah, dalam Al-Quran Khatamun Nabiyyin, Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah. Masya Allah, artinya apa? Ada nama panggilan sebelumnya, bukan hanya sebatas langsung nama kepada Muhammad, tidak. Sayyidina Rasulullah, Habibina, Maulana, apalagi itu? Terus Khatamun Nabiyyin Rasulullah, itu banyak. Kita buka Quran surah Al-Fatih ayat 29, Muhammadur Rasulullah, namanya kemudian gelarnya. Ini sebagai apa? Litakziman wa takriman. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ada Nabi bukan ada Muhammad. Artinya apa? Ada litakziman wa takriman, menghormati dan memuliakan Rasulullah. Alhamdulillah. Makanya Bu, orang yang paling pelit disebutin nama Nabi diem baik. Tahu diem baik? Ini kenal baik Bu, tahu? Soalnya kan orang Depok baik biasanya. Gak dong baik ya? Diem baik. Ngapa bocah digendong baik? Iya lagi sakit baik. Apaan? Mencret baik. Baik, orang datang orang Depok baik, ngapain baik? Baik, alhamdulillah. Ini yang kedua, litakziman wa takriman. Yang ketiga, apa sih tujuan peringatan Maulid Nabi? Apa Bu? Lil mahabbah, wujud cinta. Ibu cinta nggak suami Bu? Ya kalau enggak, udah nampan yang dikali di rumah lu tampan sekali. Dulu sekarang juga alhamdulillah di rumah abang pakai syahrukan bang. Kalau kenapa pakai syahrukan ya ganteng juga alhamdulillah. Artinya apa? Cinta. Kan ada bahasa patahnya, kalau cinta lautan akan aku seberangi, gunung kan ku daki. Gimana kita mau cinta sama Nabi? Lihat Nabi Bu. Gimana kita mau cinta? Kita lihat bagaimana Rasulullah mencintai kita tanpa melihat kita Bu. Masya Allah. Apa kata Rasulullah? Aku rindu, kata Rasulullah. Rindu kepada siapa ya Rasulullah? Masya Allah. Ternyata Rasulullah rindu kepada mereka yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah tanpa melihat Rasulullah, dan itu tentunya bukan hidup di zaman Nabi, tapi nanti sesudah Nabi. Mudah-mudahan itu kita yang ya amin ya Allah ya Rabbal. Ketika Rasulullah wafat yang disebutkan ummati, 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 Rasulullah rindu cinta sama kita. Masa kita nggak cinta sama Nabi? Wujud cinta kita kepada Nabi seperti apa? Senantiasa yang pertama menyebut nama Rasulullah dalam setiap sholawat kita. Bu, Ibu cinta sama suami? Sering nyebut nama suami Bu? Bang, gajian bang, mana? Enggak, gitu, nyebut nama suami. Anak juga belum pulang, hujan, baru hujan lagi deh. Dek, di mana Dek? Ayo pulang duluan ya, mama khawatir.
sopir ya, hati-hati tuh. Dalam doa kita panggil nama suami, kita sebut nama bocah, nama anak-anak kita, itu wujud cinta. Begitupun juga cinta terhadap Rasulullah, maka menyebutkan nama Rasulullah dalam setiap sholawat kita. Man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Barang siapa yang mencintai sesuatu senantiasa menyebutkan namanya. Ibu jujur tiada dusta di antara kita. Demen sama gelang, Bu? Demen? Demen banget rasa emas-emas ibu ya. Padahal di rumah emas gede banget ya. Mas Paijo, Parmin, Parto ya. Untuk 80 kilo tuh mas. Bilang mas suami, bang, bentar lagi ada hajatan bang, di tetangga bang. Ini kan udah mulai normal bang. Ada tetangga seragam kita dapat, alhamdulillah kita jadi patriotis bang. Cuma rumahnya nggak enak kalau namanya kita nih, nggak pakai gelang bang, tangan kita adem banget rumahnya bang. Beliin ya bang ya. Iya insya Allah. Malam ibu cinta sama gelang, apa yang nyebut mulu tuh ngigo. Gelang. Laki kita ketakutan, ya Allah, nggak ada bini ya, seneng banget tidur ya. Karena memangnya laki kita mikirin mulu, pagi-pagi udah berangkat, sampai lupa sarapan. Kita pikir ya Allah si abang beneran mau beliin gelang. Alhamdulillah nyampe tuh hari, udah besokan mau hajatan dikasih kado, neng buat neng nak kado ya. Insya Allah mudah-mudahan demen. Iya bang, buka ya bang ya. Iya bismillahirrahmanirrahim. Pas dibuka kaget istighfar, astagfirullahaladzim bang. Ya Allah bang, kenapa udah bilang alhamdulillah? Alhamdulillah bang, pengen gelang mas. Kenapa abang kasih gelang karet? Orang kata sebelum pagi makan di warung Kominin, ada namanya nasi uduk, udah dikasih datu karetnya. Ya Allah neng belum gajian, maaf ya. Iya bang, kagak apa deh bang. Alhamdulillah, itu bersyukur pakai gelang karet. Artinya apa? Yuk sama-sama senantiasa kalau mengingat pasti mikir mulu nih. Pikiran kita keingetan mulu. Begitupun kalau kita cinta kepada Rasulullah, maka senantiasa bersolawat. Insya lagi nyapu baca solawat. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Lagi masak tempe, ya Rabbi Mustafa balik maqasidana, balik ke tempe. Enak banget, bahkan kalau suami marah kita baca ini namanya sholawat diem. Mama ini bagaimana sih mas, saya rasa perasaan adem banget, gak ada rasanya. Ya Nabi salam alaika. Ya Allah suami, ya Allah ini kenapa ya? Ya Allah kesambat kan ini ya. Wow. Artinya apa? Ini bikin hati kita adem. Apalagi satu kali sholawat Allah balas dengan 10 kebaikan, dijauhkan dari 10 keburukan. Alhamdulillah. Tuh, yang keberapa itu cinta, ya bu ya. Yang ketiga, yang keempat tadi yang pertama ditakdir mengingat tujuannya. Yang kedua ditakdiman wa takriman, menghormati, memuliakan. Yang ketiga lil mahabbah, wujud cinta pada Nabi. Yang keempat liittiba, mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku berarti cinta sama Nabi. Siapa yang cinta kelak tinggal bersama Rasulullah di surga ya Allah. Bu, cinta sama Nabi, ikutin akhlak Nabi ya Bu ya. Akhlak Nabi adanya di mana sih? Taraktu fikum amrayn tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan 2 perkara, dipegang, digenggam untuk kehidupan kita jadi pedoman, nggak akan langsak, nggak akan rusak, nggak akan hancur. Apa yang 2? Al-Quran dan Sunnah. Bu, Quran dibaca ya Bu ya, dihafal ya Bu ya, juga dijadikan akhlak sehari-hari. Karena Rasulullah akhlaknya Al-Quran. Dalam Quran ada nggak tentang adab bertamu? Ada. Kalau tamu ketok pintu dulu, konfirmasi dulu mau datang. Kalau tamunya nggak ngizinin ya udah nggak usah. Kok assalamualaikum mau ke rumah? Ada bukan lagi di rumah? Ya Allah lagi ribet banget mau bocah. Ya udah kagak ada, besok-besok aja kok ya. Kita datang ke rumahnya. Tok tok tok, assalamualaikum. Assalamualaikum. Harusnya makin pelan Bu, ketokan pintu, adabnya begitu. Kita kagak, makin kenceng. Assalamualaikum.
malah ngintip lagi. Itu adabnya Bu, makin lama makin langsung masuk lo maling disangkanya. Ya Allah, bocah dah. Terus apa lagi? Nah, dalam Quran juga ada yang namanya jangan sampai menghardik anak yatim. Kemudian juga ada terhadap orang tua, bagaimana ngomongnya. Wala taqul lahuma uff. Nggak boleh ngomong bahasa bocah sekarang. Itu diartikannya macam-macam Bu, karena ini biasa. Males enggak bodo amat gitu. Enggak mah begitu. Aja itu kata yang tidak suka terhadap apa yang diperintahkan oleh orang tua. Kemudian bagaimana kita menjaga silaturahim ada dalam Quran, bukan cuma dibaca, tapi juga dihafal, bukan cuma dihafal, tapi dijadikan akhlak, insya Allah. Akhlak Rasulullah. Kita mau bahas sekarang nih, eratkan tali silaturahim dan wujudkan generasi Islami yang berakhlakul karimah. Ada dua berarti, yang pertama tentang silaturahim, yang kedua generasi nih yang berakhlakul karimah. Kita bahas dulu silaturahim ini ya, insya. Jalan silaturahim. Yang namanya silaturahim berarti sudah terputus, kemudian kita jalin lagi. Man ahabba ayyub saqalahu fi rizqihi wa ayyub sa'alahu fi atarihi falyasil rahimahu. Siapa yang pengen dipanjangin umurnya, dimudahin urusannya, maka jalinlah silaturahim. Pengen umurnya panjang? Yang cakep kan umur panjang, amal baik ini banyak. Yang buruk umurnya panjang, ya Allah, maksiatnya banyak banget. Makan kue cucur anget-anget hancur banget. Makan ketan anget-anget bangetan banget. Tuh umurnya panjang amat ya, cuman belum bisa ninggalin judi, belum bisa ninggalin miras, belum bisa ninggalin maksiat. Oke, namun gue bilang ini umurnya udah panjang banget, belum bisa ninggalin Mobile Legend, belum bisa ninggalin Free Fire. Nah, gue bilang nah, artinya apa? Kita pengen umur panjang tapi kebaikan juga banyak. Alhamdulillah. Maka jadi silaturahim. Yang kedua, kita juga pengen urusan mudah, lancar. Ada nggak di sini nggak punya urusan Bu? Terima kasih urusan saya banyak banget. Ada. Dunia dan imtihan, dunia tempatnya ujian. Empok rasanya enak banget tuh di empok ya. Adem baik, kelihatannya mau mampu kan mah aman aja kok ya. Lah kagak, bisa jadi di belakang ini banyak banget urusannya. Karena Allah udah jamin yang namanya dunia darul imtihan, tempatnya ujian. Ada yang diuji anak, ada yang diuji ekonomi, ada yang diuji pasangan, ada yang diuji yang namanya pekerjaan. Macam-macam Bu. Semuanya dapat ujian dari Allah. Ahasiban nas ayatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka orang-orang beriman dibiarin ngomong, "Woi, saya beriman kepada Allah," tanpa diuji? Enggak ada, semuanya pasti dapat uji. Ya, makanya Allah mudahin urusan. Umur panjang dengan apa? Silaturahim. Silaturahim dari mana dulu sih? Silaturahim dari keluarga dekat dulu, baru bisa keluar. Sedekah juga begitu. Wa aqrabin, yang terdekat dulu. Sedekah, misalnya kita lihat, bocah ada nggak sih anak yatim piatu ya? Ada nggak sih doa apa di keluarga lingkungan kita? Baru udah beres, keluar. Wa aqrabin, yang terdekat dulu. Siapa yang terdekat yang harus kita jalin silaturahim? Yang paling dekat ibu kita, Bu. Orang tua kita ada 3. Orang tua kandung, mertua, guru. Orang tua kandung, Bu. Orang tua kandung, Masya Allah, itu sering kita minta doa, Bu. Makanya kata Rasulullah, radhima anfu, celaka. Siapa yang celaka ya Rasul? 3 kali Rasul mengucap celaka. Bagi mereka yang orang tuanya masih ada di bumi, cuma belum dapat surganya Allah. Masih ada orang tua, Bu. Masih ada bakti yang orang tua.
Birru abaukum tabirrukum abnaukum. Berbaktilah kalian kepada orang tua, nanti anak-anak akan berbakti kepada kalian. Ada namanya hukum karma. Hukum anak mencontoh perilaku orang tua yang bakti ya, orang tuanya. Bu, ketika ada Abdurrahman bin Auf datang kepada Rasulullah. Ini Abdurrahman cirinya 3T. Baca 3T Abdurrahman bin Auf. Takwa, tampan, tajir. Mudah-mudahan anak-anak kita gadis dapat 3T ya. Takwa, tampan, tajir. Ikan lohan punya bang mulai, mudah-mudahan dapat jodoh yang soleh. Yang laki-laki ikan lohan ikan piranha, mudah-mudahan dapat jodoh soleha. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Abdurrahman bin Auf bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Saya pengen banget bakti, balas jasa ibu. Ayah kan kagak ada, udah meninggal. Ibu bagaimana ya Rasul? Apa kata Rasulullah? Emang mau baktinya pakai apa? Hartanya banyak, anda mau kasih setengahnya buat ibu. Gimana ya Rasul? Apakah udah bisa balas jasa ibu? Oh enggak Abdurrahman, enggak bisa kata Rasulullah. Abdurrahman, kau berikan yang namanya semua hartamu, itu tidak akan bisa membalas jasa ibu. Setetes keringat, air mata yang keluar saat melahirkan, itu nggak bisa membalas jasa ibu. Abdurrahman, kau gendong ibumu bolak-balik 7 kali Mekah Madinah, makan opor awet-awet gempor waktu, makan tape dengan modal capek dah. Itu kau lakukan tidak akan bisa membalas jasa ibu. Abdurrahman lihat Uhud, kau berikan itu gunung Uhud, diubah jadi emas, berikan semua emas kepada ibumu, nggak akan bisa balas jasa ibu. Hartamu dari semuanya kasih, itu nggak akan bisa. Yang 3 digabung, hartamu semuanya, gunung Uhud yang udah dijadikan emas, kemudian juga gendong ibu 7 kali bolak-balik Mekah Madinah, semua digabung, nggak akan bisa membalas jasa ibu. Oh, makanya mohon maaf ya. Sedekah yang terbaik itu yang terdekat bu. Anak-anak kita kasih juga bu. Walaupun kita udah punya namanya rumah tangga, kita kasih buat ibu kita. Izin sama suami bang. Kalau kita habis nikah berarti punya orang tua 2 ya bang ya. Ada emak, ada mama, ada mertua, ada juga ibu kandung kita. Maka kita biasain untuk berbagi, bukannya balas jasa. Artinya apa? Mengucapkan wujud syukur kita masih punya orang tua, masih bisa bakti yang orang tua. Selain doa yang namanya datang ke rumah orang tua, kalau silaturahim agak miring dikit badan kita bu. Bisa miring bu? Bukan beneran miring, jangan miring mak. Katanya miring mak, lalu miring bugawaan. Bugawaan, miring bugawaan, bawa sembako, bawa buah. Ini miring doang datang miring makan. Bawa itu sirup gula, ngawa. Orang tua kita kasih. Artinya apa? Ini bakti. Bu, jujur terus di antara kita ya bu ya. Yang sebulan ngasih orang tua 3M cewek. Wah, baik. Ember. Ada? Ada. Ya kasih sebulan 1 juta deh. Ya ada. Gope. 2,5. Peko. Gope deh. Bocah. Jigo. Yang utang orang tua. Romannya banyak yang utang ya orang tua ya. Ya Allah bu. Artinya apa orang tua kita jangan kita mintain mulu, justru kita kasih orang tua wujud syukur. Kita datang ke orang tua, mak tanaman banyak amat mak. Di rumah ada tanaman mak ambil ya mak ya. Lalu mak janda bolong mak ambil ya mak ya. Ini adalah banyak banget mak buat apaan mak, di rumah banyak tamu mak ambil ya mak ya. Ambil. Mak ini sendal cakep amat mak, buat ngajian mak ambil ya mak ya. Mak ini pernah bilang enggak bu? Bilang iya ambil gitu. Mak ini cakep amat baju mak buat ngaji mak. Emangnya apa emangnya? Iya ambil. Mak bocah lagi bagaimana mak ya? Pandemi begini mak, bayaran belum mak? Mak gua kagak punya duit. Ya Allah bagaimana ya mak ya? Ntar ada mak buka dulu ya berangkat ya. Ada nih mak, lu gadein aja mak ya. Iya mak. Mak gak pernah nanya, mas udah belum mau ambil? Enggak. Tapi ya Allah kadang kita yang nanya orang tua, mak kemarin pinjam cepet uangnya mana udah? Ada mak begitu. Nah untuk bilang nih, datang ke rumah orang tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
alhamdulillah ya Maya, berkah doa emak nih, naik pangkat mak, alhamdulillah kerjaan jadi enak posisinya mak. Mak biasanya ngasih mak berapa sebulannya? Lu ngasih juga alhamdulillah, gopek kok dapet, alhamdulillah juga. Mak buka amplop mak, mudah-mudahan istiqomah ngasih segini 8 bulan ya Maya. Mak kok ada hitung berapa? Mak hitung dulu ya. Bismillah, 1, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lu ngasih 10 lembar berarti sejuta ya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah mak. Mak alhamdulillah, mak jangan nangis. Alhamdulillah, bersyukur alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Kenapa sih mak? Mak sedih. Sedih kenapa mak? Mak nyesel kenapa mak? Kalau tahu begini mak pengen punya anak 10, 20, 30 ya. Biasa bulan mak dapat 30 juta. Ada yang begitu loh? Banyak anak ada? 8 ada? 10 ada? Mikir bakti orang tua. Anak makin belangsang bagaimana ceritanya? Kudunya banyak anak makin barokah. Itu emak belum umroh, anak banyak urunan umrohnya. Itu anaknya banyak, emaknya jalan kaki kemana-mana, duluin orang tua. Kita punya mobil, orang tua pakai motor, beliin orang tua. Ya Allah, utamain orang tua. Insya Allah berkah hidup kita. Ini silaturahim orang tua kita. Yang kedua, mertua. Datang mertua, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang mertua memang ditangkapan ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Halo, kalau ada yang mau kayak remote, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sehat mah kabarnya, alhamdulillah mas sehat. Ini dari mana? Dari Bandung mas. Ini oleh-olehnya tuh, begitu biasain. Jadi ngasih bukan cuma buat orang tua kandung, tapi mertua juga kasih. Bentar mertua datang ke kita, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mas sehat kabarnya. Bentar ya mak, bang. Mak lu datang bang. Ya Allah. Ada yang begitu? Mak lu. Astagfirullahaladzim, itu mak kita juga. Ngapain bahasanya mak lu? Lah kan suami kita lahir dari mak kita juga tuh mertua. Bang, mak datang begitu bang, mak lu datang. Mak lu ya Allah. Kita bakti kepada orang tua kandung, bakti juga kepada mertua. Terakhir guru nih yang paling penting, guru nih. Nyampak ke rumah guru ya Bu ya, udah aktif nih, udah jangan WhatsApp lagi dah, nyampak langsung. Assalamualaikum Ustazah, sehat, Masya Allah. Ini apa nih? Ya Allah begini amat ya, karpetnya atau bolong-bolong. Besok kita urunan ya, buat ngestalin kita karpet. Lo jangan lihat rumah kita lihat bagaimana, lihat cari apa nih yang kurang berkah Bu. Insya Allah berkah. Minta doa berkah. Ada kalau misalnya namanya saban tahun ya, ketika kalau enggak sebelum puasa, kalau enggak pas lebaran, datang ke rumah mudir pondok, minta doa, biar apa? Biar berkah. Itu doa dari orang tua ya, termasuk guru, Masya Allah, itu juga bikin hidup kita lancar berkah. Insya. Maka jalin silaturahim. Setelah ini yang penting baru kita bisa silaturahim keluar. Majlis taklim, ini receh berisik amat ya di kita. Udah, ya Allah, ini masa sekarang udah main cinta-cintaan Bu. Udah main cinta-cintaan. Ikan hiu, ikan tembang, I love you bang. Ikan hiu dia gitu, I love you too. Ikan cuek, baik-baik. Takutnya ntar, nah untuk bilang nih, boneka Nabi yang aki. Ini bajunya endorse. Saya mau bahannya itu ya, mau bahan sisa. Assalamualaikum. Kenalan dulu namanya siapa? Namanya siapa? Oh Ina namanya. Namanya Ina Bu, kita panggil ya. Kalau kau suka hati panggil Ina. Panggil Ina. Alhamdulillah kita terlalu TK ya, alhamdulillah. Ya, internet. Oh, maunya Ina beautiful, ada Ina beautiful. Kalau kau suka hati panggil Ina beautiful. Iya, ya. Nah, begitu. Kenalan dulu namanya siapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Nama saya Ina.
Alhamdulillah, namanya Ina. Nama panjangnya siapa? Ina. Yang betul nama panjang siapa? Ina Lillahi wa Inna Ilaihi Raji'un. Aku nyawa nih bocah. Ina siapa tadi? Ina beautiful. Iya, insya Allah mudah-mudahan Ina juga makin cintanya sama Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah. Nggak cuma baca hafal Quran, tapi lebih mulia lagi menjadikan Al-Quran sebagai akhlak, insya Allah. Ya, kita didik anak-anak kita ya, kita ceritain wajah tentang akhlak Rasulullah, sirah nabawiyah, sahabat Rasulullah, biar ada yang namanya jadi idolanya adalah Rasulullah. Ya, terakhir kita angkat sebelah tangan kita baca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya sehat walafiat, panjang umur dalam berkah. Insya Allah mudah-mudahan kita bersama Rasulullah ya Bu ya, tinggal di surganya Allah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Tidak hanya berkumpul di sini, tapi bersama orang-orang yang kita cintai, berkumpul di bawah surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih udah semuanya, insyaallah mudah-mudahan pertemuan kita berkah. Ada Ustaz kita ya, Al-Mukarram. Ya, Al-Muhtaram Ustaz Zaki Mirza. Insyaallah mudah-mudahan beliau nantinya akan memberikan pencerahan lagi untuk kita semuanya dan mudah untuk kita amalkan. Ipin Upin makan sambal terasi, Anda mengucapkan terima kasih. Ipin Upin bermain galah, maafin kalau ada yang salah. Buah petek dimakan koijnya, salah-salah kate, maafin aja. Dan salam bersada, jangan lupa salam buat keluarga. Puatun dari Balikpapan, mohon maaf nih Patun sampai kapan? Makan apa anak-anak mama gempor banget. Ustaz mohon maaf ya, aneh duluan ya. Masya Allah dadah ya. Yuk mancung ya dia. Ada tas dan di sawah. Kalau dia merasa mancing ke atas, kita ke bawah. Orang Depok mah semblep ya. Hidungnya ya Allah gede banget napas kita. Alhamdulillah. Ada etik punya Bang Jakri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.